Bayangkan sebuah kehidupan di mana apapun yang terjadi, Anda tetap tenang. Ketika orang lain panik, Anda tetap jernih. Saat orang lain tersinggung, Anda tetap rasional. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap emosi, tetapi tentang mengendalikannya. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan mental berarti tidak pernah merasa sedih, takut, atau marah. Tapi itu keliru. Kekuatan mental bukan tentang mengabaikan emosi, tapi tentang bagaimana Anda meresponsnya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika pikiran Anda rapuh, maka sedikit saja gangguan bisa merusaknya. Tapi jika Anda melatih pikiran seperti seorang prajurit melatih tubuhnya, Anda akan mampu menghadapi apapun." Namun, ada pertanyaan yang lebih menarik. Jika manusia bisa mengendalikan pikirannya, mengapa masih banyak orang yang hancur karena stres, cemas, atau tekanan sosial? Jawabannya sederhana. Karena kebanyakan orang tidak pernah benar-benar melatih pikirannya. Sejak kecil, kita diajari bagaimana berjalan, berbicara, dan belajar berbagai keterampilan. Tapi tidak pernah ada pelajaran tentang bagaimana mengelola pikiran kita sendiri. Tidak ada yang mengajarkan kita cara mengatasi ketakutan, mengelola emosi, atau membangun ketahanan mental. Akibatnya, kita tumbuh menjadi orang dewasa yang mudah tersinggung, mudah menyerah, dan selalu terjebak dalam pola pikir negatif. Tapi itu bukan kesalahan Anda. Itu hanya karena Anda belum melatihnya. Dalam video ini, kita akan membahas cara melatih pikiran Anda agar menjadi lebih kuat dan tak tergoyahkan. Kita akan membahas teknik dari stoikisme, psikologi, dan sains untuk membantu Anda mengendalikan emosi, membangun ketahanan mental, dan mengatasi segala rintangan hidup. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap poin di video ini bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Dan jika Anda ingin lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan. Sekarang, mari kita mulai dari yang paling mendasar, mengendalikan emosi Anda. Poin pertama, kendalikan emosi Anda. Ada satu hal yang perlu kita sepakati. Emosi bukan musuh. Dia adalah bagian dari kita, seperti detak jantung yang terus bekerja tanpa kita sadari. Tapi, jika tidak dikelola dengan baik, emosi bisa menjadi seperti ombak besar yang menghempaskan kita tanpa ampun. Pernahkah kamu merasa marah hanya karena seseorang memotong antrean di depanmu? Atau kesal hanya karena pesanmu tidak segera dibalas? Kita semua pernah mengalami hal itu. Dan menariknya, saat kita membiarkan emosi mengambil alih, kita bukan hanya kehilangan ketenangan, tapi juga kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita selalu punya kuasa atas bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius mengatakan, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Artinya apapun yang terjadi, kitalah yang menentukan apakah itu akan menghancurkan kita atau justru menguatkan kita. Coba bayangkan ini. Suatu hari, seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan kepadamu. Kamu punya dua pilihan. Pertama, membiarkan kemarahan mengambil alih, bereaksi tanpa berpikir, dan akhirnya menyesali ucapanmu sendiri. Kedua, mengambil napas dalam, menyadari bahwa kata-kata mereka bukan tentang dirimu, tapi tentang mereka sendiri. Kamu memilih untuk tetap tenang, dan dalam sekejap, kamu sudah memenangkan permainan yang tidak mereka sadari sedang mereka mainkan. Menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita justru terjebak dalam reaksi spontan. Kita terlalu cepat marah, terlalu cepat tersinggung, terlalu cepat menganggap sesuatu sebagai serangan pribadi. Dan pada akhirnya, kita kelelahan oleh emosi yang sebenarnya bisa kita kelola. Ilmu psikologi menunjukkan bahwa emosi kita dikendalikan oleh amigdala, bagian kecil di otak yang bereaksi terhadap ancaman. Masalahnya, amigdala ini tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman kecil seperti komentar negatif di media sosial. Itu sebabnya,
Kadang hal sepele bisa terasa begitu besar di kepala kita. Tapi ada kabar baiknya. Kita bisa melatih otak untuk tidak langsung bereaksi. Salah satu cara paling sederhana adalah teknik pernapasan. Ketika kamu merasa emosi mulai naik, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 4, tahan, lalu hembuskan perlahan. Ini bukan sekadar teknik meditasi, tapi secara ilmiah terbukti menurunkan respons amigdala, membuat kita lebih tenang dan rasional. Selain itu, mengubah sudut pandang juga bisa membantu. Saat sesuatu yang buruk terjadi, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar seburuk yang aku pikirkan? Seringkali, kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar menghancurkan, kecuali kita mengizinkannya menghancurkan kita. Ada sebuah eksperimen menarik yang membuktikan betapa kuatnya kendali emosi terhadap kualitas hidup. Dalam sebuah studi, sekelompok orang diminta untuk menghadapi situasi stres dengan 2 cara berbeda. Kelompok pertama diminta untuk bereaksi seperti biasa, marah, frustrasi, kesal. Kelompok kedua diberi instruksi untuk melihat situasi itu sebagai tantangan, bukan ancaman. Hasilnya, kelompok kedua tidak hanya merasa lebih tenang, tapi juga lebih mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kamu bisa mulai melatih diri untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas? Bagaimana jika, mulai sekarang, kamu memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu kehilangan kendali kecuali kamu mengizinkannya? Tentu saja, ini bukan tentang menekan emosi. Kita tetap manusia, dan marah atau sedih itu wajar. Tapi perbedaannya terletak pada bagaimana kita meresponsnya. Jika kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa mengendalikan keputusan. Jika kita bisa mengendalikan keputusan, kita bisa mengendalikan hidup kita. Dan jika kita bisa mengendalikan hidup kita, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan kita. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Poin kedua, bangun ketahanan mental. Pernahkah kamu merasa seperti dunia sedang mengujimu? Seolah-olah setiap tantangan yang datang bertujuan untuk melihat seberapa jauh kamu bisa bertahan sebelum akhirnya menyerah? Ketahanan mental bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi tentang bagaimana kamu bangkit kembali setiap kali jatuh. Bayangkan suatu hari kamu menghadapi kegagalan besar. Mungkin di pekerjaan, hubungan, atau sesuatu yang sangat kamu impikan. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, kamu tenggelam dalam rasa kecewa, membiarkan pikiran negatif menguasai, merasa seolah dunia tidak adil. Kedua, kamu melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar, memahami apa yang salah, dan menggunakan pengalaman itu sebagai batu loncatan. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa pilihan kedua terdengar lebih baik. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena membangun ketahanan mental bukan hanya soal keinginan, tetapi soal latihan yang konsisten. Seperti yang dibahas sebelumnya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan cara kita memandangnya. Epictetus pernah berkata, orang bukan terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pendapat mereka tentang kejadian-kejadian itu. Ini berarti, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kitalah yang menentukan apakah itu akan melemahkan kita, atau justru membuat kita lebih kuat. Ketahanan mental adalah tentang bagaimana kita menanggapi tekanan, kesulitan, dan kegagalan. Seseorang yang memiliki ketahanan mental yang tinggi, tidak hanya mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mampu tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan yang rasional. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang tetap tenang di tengah kekacauan, sementara yang lain panik? Itu bukan hanya soal kepribadian, tetapi juga latihan mental. Ketahanan mental bukan tentang tidak memiliki emosi, tetapi tentang mengendalikannya. Tentang mengetahui kapan harus beristirahat, kapan harus melangkah maju, dan kapan harus menerima keadaan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan inilah yang menarik. Ketahanan mental tidak selalu berarti menghadapi segalanya sendirian.
Ada orang yang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menunjukkan kelemahan, padahal justru sebaliknya. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tahu kapan harus meminta bantuan, kapan harus berbicara, dan kapan harus mengandalkan orang lain. Tapi tentu saja, ada batasannya. Terlalu bergantung pada orang lain bisa membuat seseorang kehilangan kemandirian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lingkungan sosial yang terlalu suportif kadang bisa menjadi pedang bermata dua, membantu di satu sisi, tetapi melemahkan di sisi lain. Jadi, bagaimana cara membangun ketahanan mental? Pertama, sadari bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan. Ini bukan pesimisme, tetapi kenyataan. Jika kamu menerima bahwa tantangan adalah bagian alami dari kehidupan, maka kamu tidak akan terlalu terkejut ketika itu datang. Kedua, ubah cara berpikir tentang kegagalan. Lihatlah setiap kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketiga, kelola emosi dengan baik. Jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu. Ambil jeda, tarik napas, pikirkan sebelum bertindak. Ketahanan mental bukan tentang menjadi kebal terhadap emosi, tetapi tentang bagaimana menggunakannya dengan bijak. Keempat, latih disiplin diri. Orang yang memiliki ketahanan mental yang kuat adalah mereka yang tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat. Mereka tahu kapan harus berkata tidak pada sesuatu yang bisa merugikan mereka dalam jangka panjang. Dan terakhir, berlatih menerima keadaan yang tidak bisa diubah. Tidak semua hal ada dalam kendali kita. Menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa diubah hanya akan melemahkan mental kita. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jadi, jika hari ini terasa berat, jika ada sesuatu yang membuatmu ingin menyerah, ingatlah ini. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah latihan untuk membuatmu lebih kuat. Seberapa jauh kamu bisa melangkah, itu tergantung pada bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Poin ketiga, ubah hal negatif menjadi pertumbuhan. Kadang hidup memang terasa tidak adil. Ada momen ketika segala sesuatu yang kamu rencanakan runtuh begitu saja. Harapan yang sudah dibangun perlahan-lahan hancur, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Tapi, di saat seperti itu, ada dua pilihan. Tenggelam dalam kekecewaan atau memanfaatkannya untuk tumbuh lebih kuat. Kamu mungkin pernah mengalami kegagalan besar. Entah itu di pekerjaan, hubungan, atau hal-hal yang sudah kamu perjuangkan. Dan saat itu terjadi, pikiran pertama yang muncul seringkali adalah, kenapa ini harus terjadi padaku? Wajar. Tapi, jika hanya berhenti di situ, kamu akan terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang tidak membawa kemana-mana. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah musuh, itu adalah guru. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, disitulah mentalmu diuji. Orang-orang yang benar-benar tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Pernahkah kamu berpikir bahwa justru kegagalan yang kamu alami bisa menjadi titik balik terbaik dalam hidupmu? Viktor Frankl, seorang psikolog yang bertahan dari kamp konsentrasi, menemukan bahwa manusia bisa bertahan dari penderitaan yang paling mengerikan jika mereka menemukan maknanya. Itu bukan teori kosong. Dalam psikologi ada konsep reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap suatu peristiwa sehingga dampaknya berubah. Misalnya, seseorang yang gagal dalam bisnis bisa melihat itu sebagai tanda bahwa dia tidak berbakat, atau sebagai kesempatan untuk belajar strategi yang lebih baik. Seorang atlet yang kalah dalam pertandingan bisa menganggap dirinya tidak cukup baik, atau menjadikannya motivasi untuk berlatih lebih keras. Pilihan ada di tanganmu. Tentu saja, ini tidak berarti kita harus selalu mencari sisi positif dalam segala hal secara berlebihan. Tidak semua penderitaan punya makna mendalam. Ada hal-hal yang memang menyakitkan, dan kita perlu mengakuinya. Tapi yang membedakan mereka yang terus maju dan mereka yang terjebak adalah satu hal sederhana. Bagaimana mereka meresponsnya? Kamu mungkin bertanya, bagaimana kalau kegagalan itu terlalu besar? Bagaimana kalau aku tidak punya kekuatan untuk bangkit? Itu juga wajar. Tapi ingat,
manusia punya sesuatu yang luar biasa. Neuroplastisitas. Otak kita bisa berubah. Pola pikir yang kamu latih setiap hari akan membentuk cara kamu menghadapi hidup. Jika kamu terbiasa melihat setiap tantangan sebagai jalan buntu, itu akan menjadi kenyataanmu. Tapi jika kamu melatih dirimu untuk melihatnya sebagai peluang, lama-kelamaan itu akan menjadi cara berpikirmu yang baru. Jadi, bagaimana kalau setiap kesulitan yang datang sebenarnya adalah peluang yang sedang menyamar? Bagaimana kalau setiap luka yang kamu alami bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membangun dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat? Mungkin saat ini kamu belum melihatnya, tapi bisa jadi suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali semua rintangan yang pernah kamu hadapi, dan menyadari bahwa justru hal-hal itu yang membentuk dirimu yang sekarang. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia selama kamu memilih untuk belajar darinya. Poin keempat, kuasai disiplin diri. Ada satu rahasia yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang terus merasa stagnan. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi disiplin diri. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu? Mungkin bangun lebih pagi, berolahraga, atau mulai membaca buku, tapi selalu berakhir dengan alasan, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin setelah suasana hati membaik. Dan akhirnya, tidak pernah terjadi. Ini bukan soal kemalasan. Ini soal bagaimana otak kita bekerja. Saat kamu menunda sesuatu, bagian otak yang mengontrol keputusan rasionalmu kalah dengan bagian yang menginginkan kepuasan instan. Otak lebih suka hal-hal yang mudah, yang nyaman, yang tidak menuntut banyak energi. Tapi disinilah perbedaannya. Mereka yang menguasai disiplin diri tahu cara mengatasi perang ini. Mereka tahu bahwa menunggu mood yang tepat adalah jebakan. Mereka tidak mengandalkan motivasi karena mereka tahu motivasi itu sementara. Mereka mengandalkan sistem. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari kendali terhadap diri sendiri. Epictetus berkata, kebebasan sejati adalah mengendalikan dirimu sendiri. Ini berarti kebebasan yang sesungguhnya bukanlah melakukan apa yang kamu mau, tetapi memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri, termasuk keinginan, kebiasaan, dan emosi. Sekarang bayangkan ini. Kamu memutuskan untuk bangun pagi dan mulai hidup lebih disiplin. Hari pertama, mudah. Hari kedua, masih bisa dijalani. Tapi di hari ketiga, alarm berbunyi, tubuhmu terasa berat, dan otak mulai bernegosiasi. 5 menit lagi, 5 menit berubah jadi 10. 10 berubah jadi 1 jam. Dan akhirnya, kamu kembali ke kebiasaan lama. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa aku selalu gagal? Karena kamu melawan otakmu sendiri tanpa strategi. Kamu harus membuat sistem. Salah satu teknik yang digunakan oleh atlet, pebisnis sukses, dan orang-orang yang disiplin adalah ritualisasi kebiasaan. Mereka tidak bangun pagi karena ingin, tapi karena sudah terprogram untuk melakukannya. Alih-alih bergantung pada perasaan, mereka bergantung pada rutinitas. Misalnya, jika kamu ingin mulai berolahraga, jangan hanya berkata, "Aku akan berolahraga besok." Tapi buat sistemnya. Tentukan jamnya. Siapkan pakaian olahraga sebelum tidur. Tempatkan sepatu di tempat yang terlihat. Buat keputusan menjadi mudah. Ada satu teori menarik di sini, the dopamine effect. Saat kamu membangun kebiasaan baru, otak awalnya menolak karena tidak ada reward instan. Tapi jika kamu memberi otakmu alasan untuk menyukai prosesnya, misalnya dengan memberi hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas, maka otak akan mulai terbiasa dan akhirnya menikmati kebiasaan itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat kemungkinan yang terjadi. Jika kamu berhasil membangun disiplin, hidupmu akan terasa lebih terkendali. Kamu akan memiliki lebih banyak energi, lebih sedikit stres, dan hasil yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Tapi jika kamu terus menunda, terus mengandalkan motivasi sesaat, 5 tahun dari sekarang kamu mungkin masih berada di tempat yang sama. Bertanya-tanya kenapa hidup tidak berubah. Jadi pertanyaannya bukan, bagaimana caranya tetap termotivasi? Swing, tapi bagaimana caranya tetap disiplin bahkan ketika aku tidak termotivasi? Jawabannya, buat sistem.
Latih otakmu untuk bekerja denganmu, bukan melawanmu. Dan ketika kamu merasa ingin menyerah, ingat satu hal. Setiap orang sukses yang kamu lihat hari ini pernah ada di posisimu. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak menunggu mood yang tepat untuk mulai bertindak. Poin kelima. Bangun ketahanan melalui kegagalan. Bayangkan ini. Kamu baru saja menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengejar sesuatu yang kamu yakini bisa mengubah hidupmu. Kamu sudah mengerahkan segalanya, melewati malam-malam tanpa tidur, memikirkan setiap strategi. Lalu tiba-tiba, semuanya berantakan. Gagal total. Seakan-akan dunia sedang mengujimu dengan skenario terburuk. Tapi coba pikirkan ini. Apa yang lebih buruk dari kegagalan itu sendiri? Rasa malu? Rasa takut? Atau suara-suara di kepalamu yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik? Inilah yang seringkali lebih menyakitkan daripada kegagalannya sendiri. Penilaian yang kita buat dalam pikiran kita. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai batu loncatan. Mereka tidak percaya pada konsep hidup tanpa rintangan. Justru sebaliknya, mereka menganggap rintangan sebagai bagian alami dari kehidupan. Jika jalan yang kamu tempuh tidak pernah membuatmu tersandung, mungkin itu bukan jalan menuju pertumbuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membangun ketahanan terhadap kegagalan? Pertama, ubah cara kamu memandangnya. Otak kita dirancang untuk merespons kegagalan dengan rasa sakit. Karena di masa lalu, kegagalan bisa berarti bahaya nyata, ditolak dari kelompok, kehilangan sumber daya, atau bahkan kehilangan nyawa. Tapi di zaman sekarang, kegagalan hanya berarti satu hal, pelajaran. Jika kamu bisa menggeser perspektif ini, kegagalan tidak akan lagi terasa seperti akhir dunia, melainkan hanya bagian dari proses. Kedua, jangan biarkan tekanan sosial mengendalikan hidupmu. Banyak orang takut gagal bukan karena kegagalannya sendiri, tetapi karena takut dihakimi. Mereka takut orang lain akan melihat mereka sebagai pecundang, sebagai orang yang tidak sukses. Tapi coba pikirkan ini. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar peduli? Sejujurnya, sebagian besar orang lebih sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Ketiga, jangan hanya menerima kegagalan, tapi gunakan itu sebagai alat untuk berkembang. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus mencoba meskipun telah gagal berkali-kali. Seorang anak kecil tidak akan pernah belajar berjalan jika ia takut terjatuh. Sama halnya dengan kita. Kita tidak akan pernah berkembang jika kita tidak berani menghadapi kegagalan. Dan inilah yang menarik. Kegagalan bisa menjadi semacam penyaring alami. Ia akan menyingkirkan mereka yang hanya mencoba setengah hati dan membiarkan mereka yang benar-benar berdedikasi bertahan. Jadi jika kamu masih bertahan setelah mengalami serangkaian kegagalan, itu berarti satu hal. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi tentu, ada batasnya. Tidak semua kegagalan harus diterima begitu saja. Ada perbedaan antara gagal karena mencoba dan gagal karena tidak belajar. Jika kamu terus melakukan kesalahan yang sama berulang kali tanpa perubahan, itu bukan pertumbuhan, itu kebodohan. Jadi sekarang, pikirkan kembali kegagalan yang pernah kamu alami. Apakah itu benar-benar kegagalan atau hanya bagian dari perjalananmu? Mungkin, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kegagalan yang dulu terasa seperti akhir dunia sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan siapa tahu, mungkin tanpa kegagalan itu, kamu tidak akan pernah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Poin keenam, menjadi tak terhentikan. Bayangkan kamu berdiri di tengah badai, angin kencang mencoba menjatuhkanmu, hujan deras menghantam wajahmu, tapi kamu tetap berdiri. Kamu tidak mundur, tidak bersembunyi. Kamu menerima badai itu, membiarkannya menerpa tubuhmu, karena kamu tahu satu hal, badai ini bukan musuh. Badai ini adalah bagian dari perjalananmu. Inilah yang dimaksud dengan menjadi tak terhentikan. Bukan berarti kamu tidak pernah mengalami kesulitan, bukan berarti kamu tidak pernah goyah. Tapi setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu, kamu tidak menyerah. Kamu bangkit. Lagi dan lagi.
Dalam stoikisme, ada satu konsep yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Amor fati, mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tapi benar-benar mencintainya. Setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, halangan di jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Masalah yang kamu hadapi sekarang, itu bukan tembok yang menghalangi, itu adalah batu loncatan. Tapi bagaimana cara melatih mentalitas ini? Pertama, kita harus memahami bahwa rasa sakit bukan alasan untuk berhenti. Setiap orang mengalami kegagalan. Setiap orang merasakan kelelahan. Bedanya, mereka yang tak terhentikan tidak melihat kegagalan sebagai tanda untuk menyerah. Mereka melihatnya sebagai latihan. Seperti seorang petinju yang terus bertarung meskipun tubuhnya sudah penuh luka. Karena dia tahu, setiap pukulan yang dia terima hanya membuatnya lebih kuat. Kedua, berhenti mencari jalan yang lebih mudah. Banyak orang menghindari tantangan, berpikir bahwa jika mereka cukup pintar, mereka bisa menemukan cara yang lebih nyaman. Tapi kenyataannya, tidak ada jalan pintas menuju ketahanan mental. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar tangguh, kamu harus siap menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya. Ketiga, belajar menikmati tekanan. Saat seseorang menghadapi kesulitan, biasanya mereka ingin segera keluar dari situasi itu. Tapi coba pikirkan ini. Apa yang terjadi jika kamu justru mulai menikmatinya? Jika setiap tantangan yang datang kamu lihat sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ada sebuah penelitian yang menarik tentang neuroplastisitas. Bagaimana otak manusia bisa berubah dan beradaptasi. Saat kita terus menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, otak kita membentuk jalur saraf baru. Seiring waktu, kita menjadi lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih siap menghadapi apapun. Tentu saja, ada sisi lain dari mentalitas ini. Terlalu fokus pada tujuan bisa membuat seseorang mengabaikan kesejahteraan mentalnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu ambisius sampai dia lupa untuk menikmati hidup? Ada garis tipis antara ketahanan dan keras kepala, dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di sisi yang salah. Jadi, bagaimana caranya menemukan keseimbangan? Mungkin jawabannya ada di pertanyaan ini. Apakah kamu mengendalikan ambisimu atau ambisimu yang mengendalikanmu? Menjadi tak terhentikan bukan berarti terus berlari tanpa henti. Kadang, itu berarti tahu kapan harus melangkah, kapan harus istirahat, kapan harus menyesuaikan arah. Seperti air yang terus mengalir, yang tidak pernah berhenti, tapi juga tidak kaku. Bayangkan 10 tahun dari sekarang. Kamu bukan lagi orang yang takut gagal, bukan lagi orang yang ragu-ragu karena takut omongan orang lain. Kamu sudah menjadi seseorang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu tidak pernah membiarkan kegagalan menghentikanmu. Dan sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya menghentikanmu selama ini? Poin ketujuh, kembangkan pola pikir pertumbuhan. Ada 2 jenis orang di dunia ini. Yang pertama, mereka yang menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik, lalu menyerah. Yang kedua, mereka yang melihat kegagalan sebagai umpan balik, sebuah petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dipelajari, dan ditingkatkan. Kamu tahu mana yang lebih kuat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi satu hal yang selalu ada dalam genggaman kita adalah cara berpikir. Pola pikir pertumbuhan adalah cara kita melatih otak untuk tidak melihat batasan, tapi kemungkinan. Ketika orang lain melihat dinding, kita melihat pintu yang bisa dibuka. Bayangkan kamu sedang berusaha mencapai sesuatu yang besar, impian yang sudah lama kamu pikirkan. Tapi di tengah jalan, kamu gagal. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Saat itu, ada suara kecil di dalam kepala yang mulai berkata, "Mungkin ini bukan untukmu, mungkin kamu tidak cukup berbakat." Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa itu hanyalah ilusi? Bahwa kegagalan tidak pernah menjadi bukti bahwa kamu tidak mampu.
hanya bukti bahwa kamu sedang dalam proses. Otak manusia memiliki sesuatu yang disebut neuroplastisitas, kemampuan untuk terus berubah dan beradaptasi. Setiap kali kamu menghadapi tantangan dan bertahan, otakmu secara harfiah membangun jalur baru, membuatmu lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi hal yang lebih besar. Jadi, jika kamu pernah berpikir bahwa aku tidak pandai dalam ini, coba ubah sedikit cara berpikirnya. Aku belum pandai dalam ini, tapi aku bisa belajar. Orang-orang yang memiliki pola pikir pertumbuhan melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang langsung mahir dalam sesuatu. Setiap ahli yang kamu kenal, setiap orang sukses yang kamu kagumi, dulu juga pernah menjadi pemula yang melakukan kesalahan. Lihatlah seorang atlet, seorang musisi, atau seorang pengusaha sukses. Mereka tidak terlahir dengan kemampuan itu. Mereka melatihnya, jatuh, bangkit, dan terus mencoba. Jika kamu merasa terjebak dalam pola pikir tetap, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya menghentikanku? Apakah aku benar-benar tidak bisa, atau aku hanya takut gagal? Jika aku terus mencoba selama setahun lagi, bagaimana hidupku bisa berubah? Apakah aku ingin menyesal di masa depan hanya karena aku berhenti terlalu cepat? Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Aku tidak berbakat dalam ini." Tapi yang jarang kita sadari adalah, seringkali itu bukan masalah bakat, hanya masalah latihan dan ketekunan. Jika kamu mulai mengadopsi pola pikir pertumbuhan, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kegagalan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang perlu disambut. Tantangan bukan lagi rintangan, tapi peluang. Dan yang paling penting, kamu akan menyadari bahwa satu-satunya batasan yang nyata adalah yang kamu ciptakan sendiri. Jadi, jika ada sesuatu yang ingin kamu capai, jangan berhenti hanya karena terasa sulit. Itu hanya berarti kamu sedang tumbuh. Poin ke-8. Program ulang pola pikir Anda. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirimu sendiri. Ada dua suara di dalam kepalamu. Satu mengatakan bahwa kamu mampu, yang lain meragukanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, suara mana yang lebih sering kamu dengar? Pikiran kita adalah seperti tanah subur. Apa yang kita tanam di dalamnya, itulah yang akan tumbuh. Jika yang kita tanam adalah ketakutan, maka kita akan hidup dalam bayang-bayang keraguan. Tapi jika kita mulai menanam keberanian, maka lambat laun, pola pikir kita akan berubah. Dalam filsafat stoikisme, ada satu prinsip sederhana. Bukan keadaan yang menentukan perasaan kita, tetapi cara kita melihat keadaan itu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Kita sering berpikir bahwa untuk merasa lebih baik, keadaan di sekitar kita harus berubah. Tapi kenyataannya, perubahan terbesar datang dari dalam. Otak manusia memiliki sesuatu yang disebut neuroplastisitas, kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk ulang jalur pikirannya. Ini berarti cara kita berpikir hari ini bukanlah sesuatu yang permanen. Jika selama ini kita terbiasa melihat kegagalan sebagai akhir, kita bisa melatih otak kita untuk melihatnya sebagai awal. Jika kita sering merasa tidak cukup baik, kita bisa melatih diri untuk fokus pada pertumbuhan, bukan keterbatasan. Tapi tentu saja, mengubah pola pikir bukan hanya sekadar berkata, "Mulai sekarang, aku akan berpikir positif." Tidak sesederhana itu. Ini membutuhkan latihan, seperti membangun otot di gym. Setiap kali kita mengubah respons terhadap suatu masalah, kita sedang membentuk ulang jalur saraf di otak kita. Misalnya, ketika menghadapi kritik, biasanya kita langsung defensif. Ini reaksi otomatis yang tertanam sejak lama. Tapi bagaimana jika kali ini kita berhenti sejenak, mengambil napas, dan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Awalnya mungkin terasa sulit, tapi semakin sering kita melakukannya, semakin alami itu terasa. Banyak orang sukses memahami hal ini.
Mereka menggunakan teknik seperti visualisasi untuk memprogram ulang pola pikir mereka. Atlet profesional, misalnya, sering membayangkan diri mereka menang sebelum pertandingan dimulai. Mereka tidak hanya melatih fisik, tapi juga pikiran mereka untuk percaya bahwa kemenangan adalah mungkin. Tapi tentu saja, ada batasnya. Mengubah pola pikir tanpa mempertimbangkan realitas bisa berbahaya. Misalnya, berpikir positif tanpa tindakan hanya akan menjadi delusi. Atau memaksa diri untuk terus berpikir optimis tanpa pernah mengakui emosi negatif malah bisa merusak mental. Jadi, bagaimana caranya menyeimbangkan ini? Sederhana. Sadari bahwa pola pikir bukan tentang menipu diri sendiri, tapi tentang memberi diri kita perspektif yang lebih baik. Jika hari ini terasa berat, jangan paksakan diri untuk harus bahagia. Sebaliknya, tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku ubah hari ini agar besok lebih baik? Karena pada akhirnya, kita bukan korban dari pola pikir kita. Kita adalah arsitek yang bisa membentuknya. Poin ke-9, kembangkan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Pernahkah kamu merasa ragu dengan dirimu sendiri? Seolah-olah ada suara kecil di kepalamu yang terus bertanya, apakah aku cukup baik? Apakah aku pantas berada di sini? Suara itu tidak datang dari luar. Itu berasal dari dalam dirimu sendiri, dari keyakinan yang kamu bangun selama ini. Keyakinan diri yang tak tergoyahkan bukan tentang merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan tentang meyakinkan diri dengan kata-kata kosong, tapi tentang memahami satu hal mendasar. Kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dunia bisa berubah, situasi bisa kacau, orang-orang bisa mengomentari apa saja, tapi dirimu, itu sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang berbicara. Ada yang berbicara dengan percaya diri, ada yang terlihat ragu-ragu, dan ada yang hanya diam, takut untuk bersuara. Kamu melihat ke sekeliling dan bertanya, apa yang membuat mereka berbeda? Jawabannya bukan bakat, bukan latar belakang, bukan juga keberuntungan. Itu pola pikir. Orang dengan keyakinan diri yang tinggi bukanlah mereka yang tidak pernah ragu, tapi mereka yang tahu bagaimana menghadapi keraguan itu. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain tidak menentukan nilai diri mereka. Mereka paham bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana membangun keyakinan diri yang benar-benar kuat? Pertama, mulai dengan memahami bahwa dunia ini tidak bisa selalu kamu kendalikan. Tapi pikiranmu, itu sepenuhnya dalam genggamanmu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kualitas hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kalau setiap kali kamu melihat kegagalan sebagai akhir, maka itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai bagian dari proses, maka kamu tidak akan mudah goyah. Kedua, berhenti mengukur diri berdasarkan standar orang lain. Kita hidup di zaman di mana setiap pencapaian seseorang dipamerkan di media sosial. Semua orang terlihat sukses, terlihat bahagia, terlihat sempurna. Dan kamu mulai merasa tertinggal, tapi kenyataannya, yang kamu lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka. Kamu tidak tahu perjuangan mereka, kegagalan mereka, ketakutan mereka. Jadi mengapa membandingkan dirimu dengan sesuatu yang tidak nyata? Ketiga, biasakan berbicara dengan dirimu sendiri seperti kamu berbicara dengan sahabatmu. Kalau temanmu gagal, apakah kamu akan berkata, "Kamu memang bodoh, seharusnya tidak mencoba"? Tentu tidak. Tapi mengapa kamu berkata seperti itu kepada dirimu sendiri? Kata-kata yang kamu ucapkan kepada diri sendiri lebih berpengaruh daripada yang kamu kira. Dan terakhir, terimalah bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna untuk merasa cukup. Keyakinan diri bukan tentang tidak pernah takut atau ragu, tapi tentang tetap bergerak maju meskipun ada rasa takut itu. Jadi, bayangkan jika hari ini kamu mulai membangun keyakinan diri yang berbeda. Jika kamu mulai melihat kegagalan sebagai pelajaran, berhenti membandingkan diri, dan berbicara kepada dirimu sendiri dengan lebih baik. Bagaimana hidupmu akan berubah? Mungkin
kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini kamu sudah cukup baik. Kamu hanya perlu berhenti meragukan dirimu sendiri. Poin ke-10, kelola stres dengan efektif. Kamu pernah merasa dunia ini seolah menekanmu dari segala arah? Tuntutan pekerjaan, ekspektasi orang-orang, atau mungkin sesuatu yang bahkan sulit kamu jelaskan. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang terus menghimpit, membuatmu terjaga di malam hari, merenungkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi begini, apakah stres itu sendiri yang membuatmu menderita, atau cara pikiranmu mempersepsikannya? Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Ini menarik, karena jika stres benar-benar berasal dari luar, seharusnya semua orang merespons hal yang sama dengan cara yang sama. Namun, kenyataannya tidak begitu. Ada orang yang tetap tenang saat menghadapi tekanan besar, sementara yang lain langsung merasa kewalahan hanya dengan sedikit dorongan. Jadi, kalau stres itu bisa berbeda untuk setiap orang, artinya kita punya kendali atasnya, bukan? Sekarang bayangkan dirimu dalam situasi ini. Kamu baru saja mengalami hari yang melelahkan. Semuanya terasa berantakan, dan kamu mulai merasa frustrasi. Tapi kemudian, di tengah kekacauan itu, kamu berhenti sejenak. Tarik napas. Sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol adalah reaksimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dan inilah inti dari mengelola stres secara efektif. Bukan menghindarinya, bukan berharap dunia tiba-tiba jadi lebih ringan, tapi melatih dirimu untuk tetap tenang di tengah badai. Stres memang punya sisi gelapnya. Jika dibiarkan, ia bisa merusak kesehatan mental dan fisikmu. Tingginya kadar kortisol dalam tubuh akibat stres berkepanjangan dapat merusak hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas memori dan pembelajaran. Ini menjelaskan kenapa saat kita terlalu stres, kita jadi lebih mudah lupa, sulit berkonsentrasi, bahkan kehilangan motivasi. Dalam jangka panjang, stres yang tidak dikelola bisa membuat seseorang merasa kosong, bukan karena hidupnya buruk, tapi karena pikirannya sudah terlalu lelah untuk berjuang. Tapi di sisi lain, stres juga bisa menjadi bahan bakar. Banyak orang yang justru tumbuh dan berkembang setelah melewati tekanan besar dalam hidup mereka. Beberapa orang menjadi lebih kuat, lebih tangguh, bahkan lebih kreatif karena stres memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan, bagaimana cara menghilangkan stres? Tapi lebih ke bagaimana cara menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengubah cara pandang terhadap stres itu sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan konsep amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima segala sesuatu yang terjadi, tapi benar-benar merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jika kamu melihat stres sebagai musuh, kamu akan terus berusaha melawannya, dan itu melelahkan. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang bisa membantumu berkembang, kamu akan mulai menggunakannya sebagai alat untuk bertumbuh. Selain itu, ada cara-cara praktis yang bisa diterapkan. Meditasi ala Stoikisme, misalnya. Bukan sekadar duduk diam dan menenangkan diri, tapi benar-benar mengarahkan pikiran untuk menghadapi kenyataan dengan lebih rasional. Banyak tokoh sukses yang menjadikan refleksi diri sebagai rutinitas harian mereka. Bukan karena mereka tidak pernah stres, tapi karena mereka tahu cara mengelolanya dengan baik. Dan satu hal lagi, pernahkah kamu bertanya, bagaimana jadinya kalau kita bisa benar-benar menghilangkan stres? Apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih damai? Mungkin. Tapi tanpa stres, akankah kita tetap memiliki dorongan untuk maju? Atau justru kita akan kehilangan alasan untuk berusaha? Pada akhirnya, mungkin bukan stres yang perlu kita khawatirkan, tapi bagaimana cara kita menggunakannya untuk menjadi lebih baik. Kesimpulan. Jadi kalau dipikir-pikir, mental yang kuat itu bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit atau tidak pernah goyah. Justru, orang yang paling kuat adalah mereka yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan.
Kita sering berpikir bahwa kekuatan mental itu seperti baju besi, keras, kokoh, dan tak tergoyahkan. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan adalah fleksibilitas. Bukan sekadar bertahan, tapi juga mampu beradaptasi. Seperti air, yang bisa mengisi wadah apapun, melewati celah sekecil apapun, dan tetap mempertahankan bentuknya sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda." Kalau dipikir lagi, itu artinya semua yang kita alami, kegagalan, tekanan, bahkan rasa takut, pada akhirnya bergantung pada bagaimana kita memandangnya. Apakah itu beban, atau justru tantangan yang mengasah kita? Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang benar-benar melatih pikiran kita untuk kuat? Atau kita hanya berharap keadaan berubah, tanpa pernah mencoba mengubah cara kita melihat keadaan? Bayangkan ini, di masa depan, mungkin ketahanan mental akan diajarkan di sekolah seperti matematika atau sains. Anak-anak akan belajar bagaimana menghadapi kegagalan tanpa takut dihukum. Mungkin ada teknologi yang bisa melatih mental kita dengan satu klik. Tapi, apakah itu akan membuat kita lebih kuat atau justru lebih lemah? Yang jelas, kita tidak bisa menunggu dunia berubah. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh, kita harus melatihnya. Kita harus memilih. Apakah kita membiarkan hidup mengendalikan kita, atau kita yang mengambil kendali? Dan kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar ingin berubah. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah kamu siap untuk melatih pikiranmu agar bisa menghadapi segala hal? Kalau iya, tekan tombol berlangganan, karena perjalanan kita baru saja dimulai.